Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dosen Nurse Leni Sastra Escape MS selaku pembimbing mata kuliah Metodologi Penelitian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hafiz Ali Manugraha, NIM 1912111576 dari tingkat B jurusan S1 Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya dengan judul Efektivitas terapi empati untuk penurunan angka kejadian bullying di SMP Taman Siswa Kota Padang. Adapun beberapa poin yang saya akan sampaikan di proposal penelitian ini. Yang pertama yaitu pendahuluan, berisi tentang latar belakang mengapa saya mengambil judul dalam proposal penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan kajian pustaka atau literatur. Selanjutnya itu metodologi atau metode yang saya gunakan dalam proposal ini, dan dilanjutkan dengan hasil pembahasan dan diakhiri penutup kesimpulan. Baiklah, saya akan membacakan proposal penelitian saya, yaitu tentang bullying. Latar belakang. Bullying istilah yang digunakan untuk mengejek dan menghina orang lain. Bullying merupakan perbuatan agresif yang dilakukan seorang kepada orang lain dengan tujuan menyakiti hati orang lain. Bullying tidak hanya terjadi pada orang-orang yang saling kenal atau saling bertemu secara langsung. Pada saat ini bullying bisa dilakukan lewat internet seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Menurut World Health Organization (WHO) tahun 2019, penindasan atau bullying perilaku agresif yang negatif yang dilakukan oleh anak lain atau kelompok anak-anak yang bukan saudara kandung atau yang punya hubungan dengan korban, yang melibatkan gangguan fisik, psikososial, dan sosial yang berulang sering terjadi di sekolah dan tempat-tempat lain di mana anak-anak berkumpul, atau lewat media sosial berupa kata-kata yang menakut-nakuti, mengancam, menghina, mencaci, memaki dengan kasar dan keras. Menurut Komisi Pelindungan Anak KPAI, pada tahun 2017 terdapat 20 kasus bullying dan meningkat menjadi 25 kasus, sedangkan pada 2018 meningkat menjadi 161 kasus, sebanyak 36 kasus atau sekitar 22,4% mengalami bullying. Di Indonesia, menunjukkan rata-rata kejadian bullying di setiap kota mencapai 60%. Menurut KPAI, jumlah kasus bullying yang terjadi di Indonesia pada tahun 2018 berjumlah 161 kasus. Selanjutnya itu menurut Komisi Pelindungan Anak KPAI, terdapat peningkatan dari kasus bullying yang terjadi di sekolah. Pada tahun 2019 sampai tahun 2019 terdapat 2.473 kasus bullying. Data yang tercatat pada tahun 2018 terdapat kasus pendidikan yang berjumlah 161 kasus dan bullying menduduki peringkat paling tinggi. Dari 161 kasus, 41 kasus 25,5% anak sebagai pelaku kekerasan bullying. Di Sumatera Barat pada tahun 2019, salah satu SMP 50 kota terdapat kasus bullying, di mana seorang siswa kerap menjadi korban bullying dan dipalak oleh teman sekolahnya hingga alami gangguan jiwa. Faktor-faktor yang terjadinya bullying yaitu faktor harga diri, teman sebaya, keluarga, iklim sekolah, dan sosial media. Selanjutnya itu dampak lain dari pelaku bullying tersebut dapat menimbulkan dampak fisik dan dampak psikologis. Dampak fisik dari pelaku bullying mudah diketahui karena dampaknya bisa dilihat secara kasat mata berupa kondisi lebam, lecet luka, dan mungkin cedera. Dampak pelaku bullying dalam hal psikologis, remaja sulit diungkapkan karena tidak kasat mata. Dampak psikologis dari bullying tersebut yaitu adalah harga diri, dikucilkan, ketidakhadiran, reaksi emosional, efek domino, dampak dalam pendidikan, dan bunuh diri. Empati adalah kemampuan seorang untuk merasakan keadaan emosional. Ketika seorang individu mampu memahami kondisi emosional, mengenali perasaannya, dan menempatkan diri berdasarkan sudut pandang orang lain, mereka lebih simpatik dan peduli. Maka perilaku antisosial bullying dapat dihindari. Rendahnya sikap empati yang menyebabkan banyaknya permasalahan siswa yang dibully. Sikap empati sebagai kemampuan untuk memahami dan berbagai dalam keadaan emosi lain atau konteks. Selanjutnya, penelitian sebelumnya dilakukan oleh Irwanto. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas terapi empati dalam mengurangi bully pada usia sekolah dasar dan untuk mengatasi masalah perilaku bullying. Hasil dari analisis skor pretest post-test menunjukkan nilai P 0,001 dan nilai post-test nilai P 0,002. Berdasarkan survei awal yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 11 April 2022 di SMP Taman Siswa Kota Padang, berdasarkan wawancara dengan guru bimbingan konseling di sekolah tersebut, didapatkan bahwa
adanya siswa yang terlibat dan dalam mengganggu teman-temannya dalam verbal maupun non-verbal seperti meminta uang belanja kepada temannya. Hasil wawancara peneliti dengan 10 orang siswa yang diwawancara, 6 siswa mengatakan pernah mengalami bullying oleh temannya. Rumusan masalah berdasarkan fenomena tersebut, maka dapat dirumuskan masalah peneliti adalah efektivitas terapi empati untuk penurunan angka kejadian bullying pada siswa di SMP Taman Siswa di Kota Padang. Dapat dua tujuan umum dan tujuan khusus untuk mengetahui adanya efektivitas sebelum dan sesudah diberikan terapi empati untuk penurunan angka kejadian bullying di SMP Taman Siswa di Kota Padang. Tujuan khusus yaitu diketahui distribusi frekuensi bullying pada siswa SMP Taman Siswa sebelum diberikan terapi empati dan diketahui distribusi frekuensi bullying pada siswa SMP Taman Siswa sesudah diberikan terapi empati. Diketahui efektivitas terapi empati untuk penurunan angka kejadian bullying di SMP Taman Siswa Padang. Selanjutnya yaitu ada manfaat peneliti yaitu manfaat teoritis bagi peneliti sebagai pengembangan kemampuan peneliti sehingga dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan di bangku perkuliahan tentang mata kuliah keperawatan jiwa mengenai kejadian bullying. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan informasi untuk peneliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan keluhan bullying. Praktis yaitu bagi SMP Taman Siswa Padang sebagai masukan bagi SMP Taman Siswa Padang agar diupayakan usaha dalam penerapan kesehatan dengan memberikan pendidikan terapi empati agar tidak terjadi perilaku bullying. Bagi Stikes Mercu Bakti Jaya Padang dapat menambah bahan bacaan dan memberikan sumbang informasi tersedia di perpustakaan di Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka, konsep bullying, definisi, ciri-ciri bullying, bentuk-bentuk bullying, karakteristik terjadinya bullying, terapi empati, penjagaannya, dampaknya, faktor terjadinya bullying, karakteristik perilaku bullying, dapat manfaat, teknik mengasah empati dan teknik terapi empati. Selanjutnya kerangka konsep, kerangka teori bullying, faktor-faktor terjadinya bullying, faktor keluarga, lingkungan keluarga, kelompok sebaya, lingkungan sosial, dan tayangan media sosial. Dampak perilaku bullying, kecemasan, merasa kesepian, rendah diri, depresi, penarikan sosial, keluhan pada kesehatan fisik, minggat dari rumah, penggunaan alkohol, dan bunuh diri. Selanjutnya itu ada kerangka konsep. Kerangka konsep di bawah ini dapat dijelaskan bahwa pemberian terapi empati dapat menurunkan angka kejadian bullying di SMP Taman Siswa. Pretest sebelum pemberian terapi, perlakuan terapi empati, dan setelah pemberian terapi. Metode penelitian, jenis penelitian yaitu penelitian eksperimen, desain penelitian yaitu pendekatan on-group pretest post-test design, waktu dan tempat bulan April Mei 2002 di SMP Taman Siswa di Kota Padang, populasi sampel populasi 74 siswa kelas 7, 8, dan 9 di SMP Taman Siswa sampai 13 orang siswa SMP Taman Siswa. Instrumen penelitian, kuesioner yang digunakan yaitu kuesioner bullying yang telah diuji, validasi, dan rehabilitasi yang sebelumnya sudah diuji yang digunakan menggunakan skala Likert. Dan jenis data yaitu data primer dan teknik pengumpulan data yaitu persiapan penelitian sebelum melakukan intervensi pretest, intervensi setelah diberikan intervensi post-test. Itu definisi operasional, terdapat dua variabel yaitu variabel independen terapi empati dan variabel dependen yaitu penurunkan angka kejadian bullying. Alat ukur yang digunakan yaitu kuesioner bullying dan victim scales adolescent peer realization instrument atau apresiasi A. Ya, cara ukurnya itu angket dan hasil ukurnya adalah tata bullying sebelum dan sesudah dan skala ukurnya rasio. Teknik pengumpulan data yaitu pemeriksaan data editing, coding pengkodean data, entry memproses data, cleaning pembersih data, dan tabulating penyusun data. Selanjutnya itu analisa data, analisa univariat dilakukan terhadap tiap variabel dari hasil peneliti. Dalam penelitian ini, analisa univariat dilakukan terhadap independen yaitu terapi empati dan variabel dependennya adalah penurunan angka kejadian bullying. Dan analisa univariat ini dilakukan dengan melalui komputerisasi. Analisa univariat berguna untuk mendapatkan hasil distribusi frekuensi masing-masing variabel baik dependen maupun independen. Analisa bivariat yaitu analisa bivariat dilakukan untuk melihat perbedaan empati sebelum dan sudah diberikan terapi empati, edukasi dengan menggunakan terapi empati. Analisa bivariat penelitian ini dilakukan dengan komputerisasi dengan menggunakan uji Piret test. Uji Piret test digunakan untuk mengetahui efektivitas terapi empati
terhadap penurunan angka kejadian bullying di SMP Taman Siswa. Terima kasih. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai proposal penelitian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.